Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi apotek berbasis web. Laporan mata kuliah pemrograman web yang saya ambil adalah sistem informasi apotek berbasis web. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Erika Yunita Sukmasari dari kelas CA225 dengan NIM 2200500126. Untuk selanjutnya itu terdapat bab 1 yang dimana terdapat ada latar belakang. Di zaman sekarang, teknologi mulai berkembang dan populasi masyarakat meningkat secara pesat. Perdagangan online mulai bermunculan, terutama e-commerce di Indonesia. Peluang-peluang mulai bermunculan dan dapat membantu masyarakat dalam pembelian barang yang diperlukan dengan cepat. Tentunya banyak aspek yang membutuhkan peranan teknologi itu sendiri, terutama informasi yang sering digunakan dan mudah dikembangkan berupa web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja. Pengguna sistem informasi di dunia medis sangat banyak, namun masih ada yang belum memanfaatkan sistem informasi untuk membantu pekerjaan seorang, terutama yang menjual obat-obatan di apotek. Hal tersebut biasanya membantu apoteker dalam pencarian obat dan bisa juga digunakan dalam transaksi penjualan oleh kasir apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat atau tempat menjual dan meramu obat-obatan. Dengan adanya sistem informasi apotek tersebut, maka peranan teknologi informasi dalam pengelolaan obat-obatan sangatlah dibutuhkan. Pengguna teknologi yang biasa digunakan dalam aspek apotek yaitu sebuah program yang bisa mengelola data, mengelola penjualan, dan persediaan obat pada apotek tersebut. Untuk selanjutnya itu terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sistem informasi perkembangan apotek yaitu bagaimana sistem informasi apotek dapat menjadi media informasi kesehatan yang dapat merekapitulasi. Yang kedua itu ada memproses dan mengelola data apotek secara digital dan bagaimana sistem informasi apotek mampu mengidentifikasi dalam memberikan pelayanan seperti keluar masuk obat, jumlah obat, dan sistem jual beli. Untuk selanjutnya itu terdapat tujuan dari adanya sistem apotek berbasis web. Tujuan pada makalah ini adalah untuk membuat tutorial tentang proses edit foto menggunakan teknik tertentu. Adapun tujuan lain dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi apotek, antara lain petugas dapat dengan mudah membuat laporan penjualan dengan mudah. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat dan bahan obat. Untuk selanjutnya itu terdapat konsep aplikasi sistem apotek berbasis website. Yang saya buat itu akan terdapat, yang pertama itu akan terdapat menu login yang berisi username dan password. Jika karyawan telah mengisi username dan password, maka akan dituju oleh sistem ke fitur data karyawan, data pelanggan, data obat, dan data supplier, dan juga data transaksi. Dan jika karyawan memilih data karyawan, maka akan terdapat menu ID karyawan, nama karyawan, alamat, dan telepon. Dan jika karyawan melakukan transaksi, maka karyawan akan membuka menu data transaksi, maka akan terdapat menu ID transaksi, nama pelanggan, nama karyawan, tanggal transaksi, kategori pelanggan, total bayar, dan juga kembali. Selanjutnya untuk bab 2 itu terdapat landasan teori, di mana saya menggunakan Sublime Text, yaitu berdasarkan pembuatan sistem informasi apotek. Di sini menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan seperti XMPP Control Panel yang berfungsi mengelola XMPP mulai dari mengatur penggunaan database, mengupload file, melakukan konfigurasi terkait proyek website,
dan berfungsi sebagai fitur yang lainnya, beserta tanpa memerlukan koneksi internet. Selanjutnya, adapun Visual Studio Code atau Sublime Text berfungsi mengedit atau menyunting kode dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, C++, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu terdapat Bootstrap, ialah framework web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan web responsif dan mobile first atau memprioritaskan perangkat seluler. Yang ketiga itu terdapat XAMPP. XAMPP adalah media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui XAMPP, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost. Dan yang terakhir itu terdapat Draw.io yang merupakan sebuah aplikasi untuk menggambar diagram secara online. Di aplikasi Draw.io ini, pengguna bisa membuat UML atau Uniform Model Language seperti use case, activity diagram, dan lain-lainnya. Aplikasi Draw.io ini memiliki plugin khusus yang bisa kalian gunakan pada Google Chrome. Untuk selanjutnya itu terdapat bab 3 yang dimana terdapat analisis dan juga perancangan. Untuk yang pertama itu terdapat spesifikasi perangkat yang saya gunakan, yaitu 1 unit laptop Asus dengan memori 4 GB dan juga OS Windows 10. Harddisk itu saya terdapat 500 GB dan juga prosesor AMD A4 sampai 9-1200E Radeon R3.4 komputer Cores ZC plus 2G 150 GMS. Dan selanjutnya terdapat analisis kebutuhan, di mana di sistem Apotek berbasis web saya ini terdapat aktor yang pertama, yaitu karyawan yang bertugas sebagai mendaftarkan akun, login user. Karyawan akan menjual obat kepada pelanggan, dan yang terakhir itu karyawan memberikan nomor antrean kepada pelanggan. Yang kedua itu terdapat supplier, yang dimana itu bertugas sebagai yang pertama itu login user, yang kedua supplier akan mengecek ketersediaan obat dan nantinya akan dibeli oleh pembeli, dan yang ketiga itu mendapatkan stok obat, serta aktor yang terakhir yaitu pelanggan, yang bertugas sebagai yang pertama pelanggan akan login user, yang kedua pelanggan akan membeli obat yang dituju, yang ketiga meminta nomor antrean kepada karyawan, yang keempat menerima pesanan obat, dan yang kelima melakukan pembayaran. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan sistem, yang dimana sistem Apotek berbasis web ini terdapat fitur login, yaitu di fitur login itu akan terdapat menu untuk mengisi username dan password. Terdapat fitur karyawan yang terdapat menu nama karyawan, ID karyawan, alamat dan telepon, dan juga terdapat fitur pelanggan yang berisikan nama lengkap, ID pelanggan, alamat, telepon, usia, dan juga bukti resep dan juga bukti foto resep. Terdapat juga fitur obat yang dimana terdapat menu ID obat, ID supplier, nama obat, kategori obat, harga jual, harga beli, stok obat, dan keterangan. Serta terdapat fitur supplier yang dimana menu tersebut ialah ID supplier, perusahaan, telepon, alamat, dan keterangan, serta fitur transaksi yang terdapat menu ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, kategori pelanggan, total bayar, dan selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan perangkat lunak, yang dimana terdapat Sublime Text, yaitu aplikasi text editor untuk menulis kode program dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API yang sudah
diperbarui menjadi Python 3.8. Yang kedua itu terdapat XAMPP, yaitu media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Yang ketiga itu terdapat OS Windows 10 yang dimana versi terbaru dari sistem operasi Windows untuk PC. Yang ketiga itu terdapat Chrome, adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google, serta PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web development untuk mengembangkan web. Selanjutnya terdapat analisis batches, yang dimana itu terdapat perform, yang yaitu sistem yang sedang berjalan, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pelaporan dikarenakan harus merekap ulang data laporan secara manual. Sistem yang diusulkan yaitu waktu yang digunakan untuk melakukan pelaporan menjadi lebih cepat dengan adanya sistem yang baru. Yang kedua itu informasi, sistem yang sedang berjalan yaitu proses pencatatan, pemesanan, penjualan, pembelian, dan stok opening yang masih manual menggunakan buku, sehingga hal ini rentan terhadap kekeliruan yang mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Sistem yang diusulkan yaitu proses pencatatan, pemesanan, penjualan, pembelian, dan stok opening yang sudah terkomputerisasi sehingga dapat memberikan sistem yang lebih akurat. Selanjutnya itu terdapat ekonomi, yaitu sistem yang sedang berjalan, persediaan obat untuk transaksi keluar masuknya obat masih dicatat pada media kertas lalu dicek satu persatu di lemari obat dan masih terbilang lambat dan kurang efisien, dan juga dilakukan secara manual sehingga menyita waktu lama untuk mengetahui jumlah data dan laporan stok obat, dan pemakaian kertas menjadi boros. Untuk sistem yang sedang berjalan yaitu sistem persediaan. Untuk sistem yang diusulkan yaitu sistem persediaan obat berbasis web. Ini memudahkan pegawai dalam melakukan pendataan obat dan dapat menghemat kertas dalam mengurangi kehilangan berkas arsip laporan transaksi data keluar masuk obat dan data stok obat. Yang selanjutnya itu terdapat kontrol, yaitu sistem yang sedang berjalan. Kontrol keamanan pada sistem lama kurang dapat dikontrol dengan baik dikarenakan sistem konversional memungkinkan terjadinya kehilangan arsip atau kerusakan dalam penyimpanan yang kurang terjamin. Sedangkan sistem yang diusulkan yaitu sistem persediaan obat berbasis web ini lebih mudah dikontrol dikarenakan sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data obat. Selanjutnya itu terdapat efisiensi, sistem yang sedang berjalan yaitu banyak menghabiskan waktu dalam proses pencarian data obat karena masih manual dan sering terjadi kehilangan catatan tercecer atau kerusakan data. Sistem yang diusulkan yaitu dengan adanya perancangan ini, penulis membuat desain rancangan fitur search sehingga memudahkan pegawai atau admin untuk mencari histori lebih mudah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Terakhir itu ada security, sistem yang sedang berjalan yaitu pelayanan pengecekan informasi ketersediaan obat. Apabila obat yang diminta tidak ditemukan di buku besar, ini membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Sedangkan sistem yang diusulkan yaitu dengan sistem informasi penjualan yang diusulkan diharapkan semua pelayanan yang diberikan kepada konsumen bisa maksimal. Selanjutnya terdapat flowchart, yang dimana alur prosesnya ialah dimulai dari seorang pembeli obat mendatangi karyawan untuk membeli obat dengan membawa resep atau tidak, lalu karyawan tersebut melayani dengan mengecek stok obat dan kategori obat sesuai dengan obat yang diinginkan pembeli dengan membawa atau tidaknya resep obat. Jika pembeli memesan obat ringan atau tanpa resep obat, maka karyawan akan memberikan obat sesuai dengan pesanan dan pembeli akan langsung menuju kasir untuk melakukan transaksi. Selanjutnya terdapat ERD, yaitu terdapat fitur login yang dimana itu username dan password. Terdapat juga fitur karyawan yaitu ID karyawan, nama karyawan, alamat, dan juga telepon.
terdapat pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama lengkap, alamat, usia, bukti foto resep obat, dan juga telepon. Terdapat juga menu obat, yaitu ID obat, ID supplier, nama obat, kategori obat, harga jual, harga beli, stok obat, dan keterangan, serta fitur supplier, yaitu ID supplier, perusahaan, telepon, alamat, dan keterangan. Dan juga yang terakhir itu terdapat fitur transaksi, yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, kategori pelanggan, total bayar, dan juga kembali. Selanjutnya terdapat DVD level 0, yaitu narasi dari DVD level 0. Yang pertama adalah pelanggan mendatangi apotek dengan login terlebih dahulu dan mengisi data resep obat apa saja yang akan diinginkan pelanggan. Yang kedua, pelanggan mengisi data tersebut, maka karyawan login ke user untuk mengetahui resep obat apa saja yang diinginkan pelanggan, lalu karyawan mengecek stok obat kepada supplier dan memberikan nomor antrian kepada pelanggan. Yang ketiga itu setelah resep obat diterima oleh pelanggan, maka pelanggan akan melakukan transaksi. Selanjutnya terdapat DVD level 1, yaitu terdapat proses login, proses pengecekan dan stok obat, dan juga proses transaksi. Yang pertama, pada proses pertama, karyawan login ke sistem lalu mengecek apa saja pesanan pelanggan jika ingin membeli obat. Jika pelanggan ingin membeli resep obat, maka pelanggan melakukan login dan pendataan obat apa saja yang diinginkan pelanggan. Jika obat tersebut tersedia, maka karyawan akan melayani dan memberikan nomor antrian kepada pelanggan. Yang kedua itu pada proses kedua, supplier akan mengecek ketersediaan resep obat. Dan yang terakhir itu pada proses ketiga terdapat transaksi. Jika pelanggan sudah mendapatkan resep obat yang diinginkan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran atau transaksi ke kasir. Selanjutnya itu terdapat mapping dari database, yaitu di mana saya menggunakan username dengan primary key dan juga ID pelanggan dengan foreign key. ID karyawan itu saya gunakan foreign key dengan ID transaksi yaitu foreign key. Dan selanjutnya yaitu ID supplier, saya gunakan primary key dengan ID supplier menggunakan primary key. Baik, sekian penjelasan dari sistem informasi apotek berbasis web. Terima kasih.